Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang bertema Pelajaran 3, Cita-citaku menjadi anak saleh. Jadi ibu minta kalian buka buku di pelajaran 3 di halaman 22. Baiklah, ibu sambil memberikan sedikit penjelasan dan kalian sambil mencermati penjelasan dari ibu ya. Cita-citaku menjadi anak saleh. Orang jujur disayang Allah. Yang pertama, jujur kepada Allah SWT, ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah SWT dimanapun dan kapanpun. Lihat gambar di bawah ini, jujur kepada diri sendiri. Jadi yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Pada saat melakukan infeksi mendadak di SD Negeri 10 Pagi, Jakarta pada hari Senin, Pak Nuh berkata, "Saya berharap para guru menjalankan tugasnya dengan baik. Anak-anak pun dapat konsentrasi dan mengerjakan soal dengan jujur." Siapa Pak Nuh? Pak Nuh adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Nuh berharap sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Lihat gambar berikut. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Tuliskan jawabanmu pada buku catatan dan tunjukkan kepada gurumu. Sikap kebiasaanku. Insya Allah aku selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar sikapnya Allah SWT. Kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Amati gambar di bawah ini. Yang pertama, anak bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Gambar yang kedua, siswa bersalaman dan gurunya setelah tiba di sekolah. Jadi, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitu jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Selanjutnya, indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah SWT menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya, terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Jadi, sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah salat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya.
Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu, mereka selalu bermain bola dengan teman-teman yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkan dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Baiklah, selanjutnya Ibu minta kalian buka halaman 28. Yang bagian C, tanggapilah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. Jadi Ibu menjelaskan dulu. Di sini kan ada pernyataan yang pertama, siapa saja bisa menjadi anak saleh. Jadi pernyataannya yang kolom pertama ada S, kolom kedua ada TS, kolom ketiga ada TT. Jadi yang S itu setuju, yang TS itu tidak setuju, dan yang TT itu tidak tahu. Jadi misalnya siapa saja bisa menjadi anak soleh. Jadi orang yang menjadi anak soleh itu setuju atau tidak setuju atau tidak tahu. Jadi kalian contreng salah satu yang ada di kolom tersebut dan kalian beri alasannya. Jadi tugas yang kedua, bagi kelompok bersama teman-teman kalian, diskusikan bagaimana caranya menjadi anak saleh, kemudian sampaikan hasil diskusi tersebut di depan teman-teman yang lain. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Ini, lihat Bu, Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya, Bu. Kalau begitu, Ajmal nggak mau menyontek lagi. Biar Ajmal jadi anak yang jujur. Ajmal juga mau bertaubat sama Allah. Satu lagi, Ajmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Ajmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Miau, miau.
Baiklah anak-anak ibu semua, berakhirlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.